Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di siang hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan perjalanan hidup secara ringkas manusia termulia di muka bumi ini. Perjalanan hidup suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita kali ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Telah kita lalui bersama kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun ke-1 Hijriah, pada tahun ke-2 Hijriah, pada tahun ke-3 Hijriah, pada tahun ke-4 Hijriah, dan sekarang ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Tentunya al-ikhtilafi bainal ulama, tentunya dengan adanya perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Karena memang tidak bisa dipastikan bahwasanya kejadian A atau kejadian B ini pasti terjadi di tahun ini. Terkadang ada beberapa kejadian yang diperselisihkan oleh para ulama antara tahun A atau tahun B, antara tahun kedua atau tahun ketiga, atau keempat atau kelima, dan seterusnya. Namun sebagaimana yang telah kami katakan bahwasanya yang menjadi patokan kita adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi di dalam buku beliau Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Dzikri Hali Asyrafil Bariyah. Jadi kita mengikuti seperti apa yang beliau paparkan. Adapun kalau memang ternyata di sana ada khilaf di kalangan para ulama, biasanya beliau atau ana akan sampaikan bahwasanya dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, atau sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala di dalam buku beliau tersebut, yaitu syarah dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai pada bait yang ke-68. Walhamdulillah, masyaallah, berarti kita sudah dapat setengah lebih. Tentu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ilmu jamaah. Ilmu itu dituntut syai'an fa syai'an.
sedikit demi sedikit, ya, sehingga ilmu itu di dalam diri kita atau betul-betul meresap di dalam diri kita. Tidak bisa ilmu itu kita tuntut secara totalitas atau dalam jumlah yang banyak, karena ini akan sulit untuk kita resapi atau sulit untuk kita cerna, ya. Jadi ilmu itu runtut dari yang dasar sampai nanti yang, ya, level atas. Kemudian kita fahami sedikit demi sedikit, kita pelajari, kemudian kita fahami, dan terus seperti itu. Makanya Imam Ahmad tatkala ditanya, ila mata ya imam tatlubul ilm, sampai kapan engkau wahai imam menuntut ilmu? Minal mahbarati ilal maqbarah, aku menuntut ilmu dari al-mahbar, tempat tinta ini, mulai aku menulis ilal maqbarah sampai nanti aku masuk ke liang lahat atau meninggal dunia. Dari sejak aku bisa menulis sampai aku meninggal dunia nanti, ya, aku akan terus menuntut ilmu. Selagi nyawa ada di kandung badan, maka aku tidak akan menyia-nyiakan dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah perkara yang sangat penting, jemaah. Ilmu itu suatu kebutuhan. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Ini perlu untuk kita perhatikan. Dan kita hidup di dunia ini hendaknya memiliki prinsip yang jelas, karena kita muslim. Prinsip hidup seorang muslim adalah berilmu dan beramal. Ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala gariskan, tuntunkan, syariatkan di dalam Al-Quranul Karim atau melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup ini untuk berilmu dan beramal, bukan untuk menumpuk-numpuk materi. Yahsabu anna malahu akhladah, kata Allah. Manusia itu mengira harta yang dia miliki, segala kekayaan yang dia miliki itu akan membuat dia kekal hidup di dunia. Enggak, jemaah. Enggak akan menyebabkan seseorang kekal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, mereka tidak akan bisa untuk memajukan atau mengundurkan sedikit pun. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu, dan itu sebagaimana perintah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Jangan sampai kita paham betul urusan dunia, tapi urusan agama kita tidak paham. Jemaah, perkara terbesar yang harus kita perhatikan dalam kehidupan dunia, di dalam kehidupan di dunia ini adalah perkara agama. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk belajar agama, belajar dan belajar. Bagaimana kita bisa beramal sedangkan kita tidak mengetahui ilmunya? Karena sedangkan syarat diterimanya amal itu adalah sesuai dengan petunjuk Nabi kita yang mulia SAW, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Lantas bagaimana kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW sedangkan kita tidak tahu ilmu? Jadi keberadaan ilmu adalah sesuatu yang sangat esensial, sangat penting. Oleh karena itu jangan sampai kita malas di dalam menuntut ilmu. Terus semangat di dalam mencari ilmu, terus melakukan perbaikan terhadap diri kita hingga ajal menjemput kita. Ilmu dan amal, bukan bersantai-santai ria, bukan berfoya-foya, bukan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak kenal agama. Tapi kita jadikan ittiba'ur rasul sebagai sesuatu yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Kehidupan para sahabat, sesuatu yang menyertai kehidupan kita. Kita baca kisah-kisah mereka, sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran yang baik untuk kita semuanya.
sehingga kita bisa selamat dalam kehidupan dunia ini. Kita menjadi hamba yang beruntung, hamba yang bahagia, yang akan mendapatkan kenikmatan yang besar insyaallah nanti di akhirat. Maka bersabarlah ma'asyiral muslimin. Tidak lama kita hidup di dunia ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semuanya kenikmatan-kenikmatan yang demikian besar. Jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan dunia, kita lupa dengan akhirat. Sehingga kita tidak mau menuntut ilmu, akhirnya kita jahil dan tidak mengerti perkara agama, dan ini bahaya. Kalau sampai kita ikut-ikutan di dalam sebuah ibadah tanpa mengerti dasarnya, dikhawatirkan ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi menyelisihi petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita catat baik-baik, apabila di dalam hati ini dipenuhi kecintaan terhadap dunia, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya dunia itu tidak lebih dari jari yang dicelupkan ke dalam air lautan. Setelah itu jari itu diangkat, jari telunjuk itu diangkat, kemudian air yang menempel tersebut, itulah kenikmatan dunia yang menempel di jari. Pertanyaannya, sisanya banyak tidak? Banyak jemaah. Air laut yang apabila kita ambil satu ember pun tidak berpengaruh sedikit pun terhadap banyaknya kapasitas atau jumlah air yang ada, volume air yang ada di lautan. Itu cuman satu celupan, dan yang nempel di jari telunjuk kita itulah kenikmatan dunia. Selebihnya dari air laut yang ada itu, yang demikian buahnya, itulah kenikmatan akhirat. Itulah permisalan yang disebutkan oleh Nabi yang mulia SAW. Maka pertanyaannya jemaah, pantaskah kita untuk lebih mengedepankan kecintaan kita terhadap dunia daripada akhirat? Rugi jemaah. Dan kita kalau ingin bahagia di akhirat adalah dengan menuntut ilmu. Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin dimudahkan jalannya menuju surga? Kita semuanya ingin. Caranya adalah dengan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita tahu apa yang diinginkan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Dengan ilmu kita tahu mana perintah, dan dengan ilmu pun kita tahu mana larangan, sehingga yang perintah kita kerjakan, yang larangan kita tinggalkan. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada bait yang ke-68 ini muallif al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu taala mengatakan, wa kana fil khamisati isma wa siqi wa al-ifku fi ghazwi Banil Mustaliqi. Wa kana fil khamisah, maka pada tahun ke-5 Hijriah ini, isma' wa siqi, dengarkan dan percayalah, al-ifku fi ghazwi Banil Mustaliq, yaitu terjadi peristiwa al-ifk atau hadisul ifki, artinya kabar dusta yang dihembuskan oleh orang-orang munafiqun kepada barisan kaum muslimin. Sebuah tuduhan yang keji yang ditujukan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menyebarkan berita bohong bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kaum muslimin, telah melakukan perbuatan zina dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal. Sebagaimana kebiasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita ke matan dulu sebentar.
wasiki al-ifku fi ghazwi Banil Mustaliqi, yaitu peristiwa atau munculnya berita bohong, tuduhan yang ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, bahwasanya beliau telah melakukan perbuatan zina, dan itu terjadi pada perang Bani Mustaliq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam apabila beliau safar, beliau mengadakan undian. Ya, jadi nama-nama istri beliau itu diundi oleh beliau, siapa yang akan diajak safar oleh beliau. Dan pada saat itu beliau hendak safar menuju Bani Mustaliq. Ya, menuju Bani Mustaliq. Maka untuk memerangi Bani Mustaliq, maka Nabi yang mulia SAW pada saat itu undiannya jatuh kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah yang akan menyertai Nabi safar menuju Bani Mustaliq. Ya. Kemudian sepulangnya Nabi bersama rombongan para sahabat berikut ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dari perang Bani Mustaliq, atau disebut dengan perang Al-Muraisi', ini nama lainnya, perang Bani Mustaliq atau perang Bani Muraisi'. Perang Al-Muraisi', bukan Bani Muraisi', perang Muraisi' atau perang Bani Mustaliq. Peperangan ini begitu selesai dari urusan dengan Bani Mustaliq, Nabi yang mulia SAW pulang menuju kota Madinah bersama dengan rombongan. Ketika di tengah perjalanan capek itu pasti, karena ini perjalanan yang bukan ringan, jauh, dan ditempuh dengan jalan kaki atau dengan berkuda atau dengan naik onta. Jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika pasukan tengah beristirahat, beliau turun dari sekedup. Sekedup itu, jadi onta itu ada sekedupnya, kemudian diturunkan oleh para sahabat. Di situ ada ibunda Aisyah. Kemudian ibunda Aisyah keluar dari sekedup itu untuk sebuah keperluan. Lantas balik lagi setelah selesai, ya, menunaikan hajat beliau, ibunda Aisyah. Kemudian beliau kembali ke sekedup tersebut. Sekembalinya beliau ke sekedup, beliau merasakan ada sesuatu yang hilang dari diri beliau. Beliau pegang, ya, leher beliau, ternyata kalung beliau jatuh. Kalung ibunda Aisyah jatuh. Akhirnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha keluar dari sekedup itu kembali untuk mencari kalung. Maka tatkala ibunda Aisyah kembali lagi ke sekedup tersebut, beliau menjumpai bahwasannya Nabi beserta rombongan telah meninggalkan tempat itu, tempat istirahat tadi. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai wanita yang cerdas, beliau tetap berusaha untuk tenang, dan dengan, ya, kecerdasan yang Allah berikan kepada beliau, beliau berpikir bahwasannya pilihan yang tepat adalah tetap di tempat itu, tidak menyusul rombongan karena sudah ketinggalan jauh dan juga dikhawatirkan tersesat, ya, karena sebuah perjalanan itu membutuhkan penunjuk jalan. Kalau zaman sekarang butuh kompas, petunjuk arah, ya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha seorang wanita yang tidak
biasa seperti para laki-laki dalam perjalanan, ya, kemudian mereka bawa kompas atau mereka ngerti arah. Ya, wanita biasanya tidak mengerti masalah ini. Ya, yang penting diajak ikut. Terlebih lagi beliau di dalam sekeduk. Maka kalau untuk menyusul Nabi bersama rombongan ini sepertinya terlalu beresiko. Akhirnya beliau tetap berada di tempat peristirahatan tadi. Beliau berharap agar pasukan yang membawa sekedup tersebut merasakan keanehan pada sekedup itu dan kembali lagi ke tempat istirahat tadi. Karena pada saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha masih sangat ringan badan beliau, kurus badan beliau, sehingga tatkala sekedup itu dinaikkan oleh para sahabat di atas onta, tidak terasa bahwasannya Ibunda Aisyah itu tidak ada di dalam sekedup tersebut. Tidak merasa, karena masih ringan badan beliau, belum gemuk. Maka dari situ ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berangkatlah para sahabat ini, rombongan para sahabat ini bersama Nabi yang mulia SAW melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah, pulang. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menunggu di situ hingga akhirnya beliau radhiyallahu taala anha karena kelelahan, capek, tertidur. Di saat itulah dari arah belakang, ya, karena ada salah seorang sahabat Nabi yang tertinggal rombongan juga, namanya Sofwan bin Mu'attal. Tapi tertinggalnya bukan di tempat Aisyah radhiyallahu taala anha tertinggal, di tempat yang lain. Sebelumnya, ya, Sofwan bin Mu'attal ini istirahat terlebih dahulu. Mungkin capek beliau, ya, istirahat sejenak sehingga mengikuti rombongan dengan santai. Laki-laki santai, mengikuti rombongan dengan santai. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Sofwan ibnu Mu'attal ini jalan, ya, pulang ke Madinah. Berarti beliau tahu jalan ke sana, jelas beliau tahu jalan ke sana. Jalan menuju Madinah. Dengan santai beliau berjalan. Kemudian pas ketika beliau sampai di tempatnya Ibunda Aisyah menunggu, kalimat pertama yang terucap dari beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu sepatah kata pun tidak pernah terucap dari lisan sahabat yang mulia Sofwan ibn Mu'attal. Kenapa beliau mengatakan kalimat istirja? Karena beliau mendapati Ibunda Aisyah sendirian di situ, tertinggal rombongan. Jelas ini ada sebuah musibah. Musibah. Ya, ibunda kaum muslimin tertinggal rombongan. Makanya beliau mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau merundukkan onta beliau, ya, Sofwan ibn Mu'attal ini, dan mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk naik ke atas onta tersebut. Setelah merundukkan itu onta, kemudian Ibunda Aisyah kaget, ya, pas ketika Sofwan bin Mu'attal mengatakan innalillah, kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian sahabat Sofwan ibnu Mu'attal langsung mengambil sikap merundukkan onta dan mempersilahkan Ibunda Aisyah untuk naik. Kemudian beliau tuntun onta itu sampai ke kota Madinah. Dan dalam perjalanan tersebut tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari lisan sahabat Sofwan ibn Mu'attal. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Ini menunjukkan bahwasanya beliau begitu menghormati istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bersungguh-sungguh untuk segera menyampaikan istri beliau sallallahu alaihi wasallam ini ke Madinah, mengantarkan.
tatkala orang-orang munafiqun gagal di dalam usaha mereka untuk menghancurkan atau memfitnah kaum muslimin atau menjadikan persatuan kaum muslimin ini pecah belah dengan cara membenturkan antara suku satu dengan suku yang lain. Sentimen kesukuan dibuat masing-masing itu bangga dengan sukunya masing-masing, sehingga nanti akan muncul ta'assub, fanatik kepada sukunya, sehingga nanti akan berkelompok-kelompok para sahabat Nabi ini, dan itu gagal mereka lakukan. Namun mereka tidak tinggal diam. Begitu mereka tahu Ibunda Aisyah tertinggal rombongan dan datang bersama sahabat Safwan ibn Mu'attal, maka ini tidak disia-siakan oleh seorang munafik tulen, bahkan dia gembongnya munafik, sahabat Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dimanfaatkan oleh oleh seorang munafik, bukan sahabat, seorang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik. Memfitnah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan mengatakan bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha telah berbuat zina dengan sahabat Safwan ibn Mu'attal, dan berita itu tersebar di kota Madinah hingga mengusik hati Nabi yang mulia SAW. Nabi yakin bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha tidak akan pernah melakukan itu, karena beliau tahu tentang istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi begitu santer atau begitu kuatnya khabar yang tersebar pada saat itu hingga mempengaruhi sebagian masyarakat pada saat itu, termasuk sebagian sahabat Nabi, Hasan ibn Thabit, kemudian Mistah, sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Sepupunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an juga ikut termakan fitnah ini, sehingga ikut-ikutan menuduh atau mempercayai tuduhan itu yang berisikan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha telah berbuat zina dengan sahabat Safwan ibn Mu'attal. Ini yang terjadi, jemaah. Ya. Dan itu berlangsung selama 1 bulan. Nabi hanya bisa diam, karena beliau tidak tahu perkara gaib, dan Nabi yakin Aisyah tidak melakukannya. Kemudian pada saat yang bersamaan, Aisyah radhiyallahu taala anha pada saat itu karena kecapean, badan beliau sakit. Ketika tiba di Madinah, beliau dalam keadaan sakit, tidak enak badan. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, beliau mendengar kabar tersebut, dan betapa sedihnya hati beliau, betapa kagetnya hati beliau. Akhirnya beliau terus berdoa kepada Allah, meminta agar ditolong dan dikeluarkan dari masalah ini. Terus Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta pertolongan kepadanya, tidak kepada yang lainnya, tidak kepada bapaknya, tidak kepada Rasulullah SAW, tapi kepada Rabbuna Azza wa Jalla. Ini yang dicontohkan oleh Bunda Aisyah. Apapun permasalahan kita, hendaknya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan 10 ayat, dari ayat 11 sampai ayat 20 dari surat Al-Ahzab. Dari surat Al-Ahzab, ya.
Seingat saya surat Al-Ahzab ayat 11 sampai 20. Nanti silahkan dicek jemaah. Yang membersihkan diri ibunda Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Maka tatkala ayat itu turun, berbahagialah Nabi yang mulia SAW, berbahagia pula Aisyah radhiyallahu taala anha. Tayyib. Ya, dan ayat itu dibaca dari zaman ke zaman oleh seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat kelak. Kata Syekh Abdul Razak di sini, beliau mengatakan, "Ai fis sanatil khamisah waqa'at hadisatul ifki alladhi rumiyat bihi ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha." Pada tahun kelima Hijriah ini terjadilah peristiwa al-ifk, berita bohong yang dihembuskan oleh orang-orang munafikun. Alladzi rumiyat bihi ummul mu'minin, yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mu'minin dilempar atau dituduh ya dengan tuduhan zina. Seperti yang saya ceritakan tadi. Radhiyallahu anha wa anzalallahu subhanahu wa ta'ala bara'ataha minhu fi ayatin tutla. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan berlepas dirinya ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari tuduhan dusta tersebut dalam beberapa ayat yang itu senantiasa dibaca karena disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Karena disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian hatta innaha radhiyallahu anha lamma nazalat, kemudian di dalam surat An-Nur, surat ke-24, bukan Al-Ahzab. Jadi Allah sucikan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah sebutkan di dalam surat nomor 24, surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Ya. Hatta innaha radhiyallahu anha lamma nazalat tilkal ayatul karimat, hingga beliau radhiyallahu taala anha tatkala diturunkan ayat-ayat yang mulia tersebut, qalat mutawadhi'atan, maka beliau radhiyallahu taala anha berkata dengan tawadhu, dengan penuh kerendahan hati, tidak sombong, tidak tinggi hati. Beliau memang berbahagia, tapi kebahagiaan beliau ini tidak sampai menjadikan beliau sombong. Mutawadhi'ah, ya, rendah hati. Bahkan beliau merasa tidak terlalu istimewa kalau sampai Allah berbicara tentang dirinya dalam urusan ini, kemudian dijadikan ayat dalam Al-Quran. Setidaknya Aisyah radhiyallahu taala anha berdoa kepada Allah, yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah agar Allah subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada Nabi di dalam tidur beliau SAW bahwasanya Aisyah itu bebas. Ya. Itu saja harapan Aisyah. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mensucikan beliau dengan sesuatu yang lebih istimewa. Tidak hanya mimpi, tapi Allah abadikan di dalam Al-Quran. Surat An-Nur. Ya. Hingga ketika ayat itu turun, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, la sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallamu Allahu fiyya bi amrin yutla. Sungguh
urusan diriku ini kana ahqar, lebih remeh, terlalu, jadi bagi Aisyah ini urusan yang tidak perlu sampai Allah berbicara tentang diriku kemudian menurunkan ayat. Bagiku kalau mimpi saja itu sudah cukup, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat untuk membersihkan diriku dari tuduhan keji tersebut. Dan Allah tuangkan dalam Al-Qur'an, Allah abadikan dalam Al-Qur'an, sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bebas dari tuduhan dusta tersebut. Sebuah ucapan yang bagus yang diucapkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, wa qad ajma'al ulama rahimahumullahu qatibatan ala anna man sabbaha ba'da hadha wa ramaha bima ramaha bihi ba'da hadha alladhi dhukira fi hadhihi al-ayah fa innahu kafirun li'annahu mu'anidun lil Qur'an. Subhanallah. Lihat ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sungguh para ulama telah bersepakat, qatibatan, semuanya, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Apa kesepakatan yang terjadi di antara para ulama? Bahwasanya orang yang berani mencaci, menghina Ibunda Aisyah radhiyallahu taala setelah turunnya ayat ini dan tetap menuduh beliau telah berbuat zina dengan sahabat Safwan ibnu Mu'attal tersebut, padahal telah Allah turunkan ayat yang membebaskan beliau dari tuduhan dusta itu, fa innahu kafir, dia kafir, kata Imam Ibnu Katsir. Kenapa kafir? Li'annahu mu'anidun lil Qur'an, karena dia telah menentang Al-Qur'an. Dia menentang Al-Qur'an. Jelas orang yang menentang Al-Quran kafir, ya. Kalau kafir berarti keluar dari agama Islam, dia bukan muslim lagi. Hati-hati dalam masalah ini. Fi ghazwi Bani al-Mustaliq wa kana ghazwuhum fi as-sanati al-khamisati min al-hijrah kama dzakara an-Nadhim wa qila fi as-sadisah. Kata Syekh Abdul Razzaq, jadi peristiwa hadisul ifki itu terjadi pada saat Rasul pulang dari perang Bani Mustaliq. Dan ini wa kana ghuzwuhum, kata beliau, peperangan yang terjadi dengan mereka itu atau memerangi Bani Mustaliq itu terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nadhim, yaitu Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, wa qila fi sadisah, namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya perang Bani Mustaliq ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ada yang mengatakan ke-5, ada yang mengatakan ke-6. Tapi menurut Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, beliau lebih menguatkan bahwasanya terjadinya perang Bani Mustaliq itu pada tahun ke-6 Hijriah. Selanjutnya, wa Banul Mustaliq hum batnun min Bani Khuza'ah. Bani Mustaliq ini adalah sebuah kaum atau kabilah dari Bani Khuza'ah. Bagian dari Bani Khuza'ah. Wal Mustaliqu jadduhum. Mustaliq ini adalah kakek mereka. Wa tusamma ghazwatul Muraisiyah, dan perang Bani Mustaliq ini disebut juga dengan sebutan perang Muraisiyah, nisbatan ila ma'in lahum fi tilkal mantiqah, ya, dinisbahkan kepada adanya air, ya, yang ada di daerah mereka.
yuqalu lahul muraisi, ya, yang mana air itu disebut dengan al-muraisi. Wa qad laqiyahum alaihi salatu wassalamu ala hadzal ma', dan Nabi yang mulia SAW menjumpai mereka di air itu. Wa huwa mawdhi'un min nahiyati Qudayd ila jihati sahil. Kata beliau, inilah sebuah tempat, ya, yang ada di situ, ya, Qudayd, ya, arah, ya, sampai ke arah sahil. Fahazamahumullahu ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka, mengalahkan mereka, Bani Mustalik. Diperangi oleh Nabi Bani Mustalik ini, ya, dan akhirnya mereka kalah. Fakutila minhum man qutil, hingga terbunuhlah dari mereka yang terbunuh. Wasaba salawatullahi wassalamu alaihi nisa wad-durriyya wan-na'am wasya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menawan para wanita, anak-anak, binatang ternak, dan juga kambing. Kambing termasuk bagian dari binatang ternak. Kemudian pada bait yang ke 69, wa daumatul jandali qablu wa hasal aqdu ibnatil harisi ba'du wattasal. Dan terjadilah pada tahun kelima Hijriah ini pula perang Daumatul Jandal atau Dumatul Jandal, ya, qablu, sebelum, maksudnya sebelum perang Muraisi. Wahasal, dan terjadilah aqdu ibnatil Haris, pernikahan Nabi yang mulia SAW dengan anaknya Haris, yaitu Juwairiyah, salah satu istri Nabi kita yang mulia SAW, Juwairiyah bintul Haris dari Bani Mustalik, dan Haris ini adalah pimpinannya. Berarti Juwairiyah bintu Al-Haris adalah wanita yang memiliki, atau wanita yang terhormat, anak pimpinan, dia punya kedudukan, anak seorang pemimpin kabilah. Ba'du ay ba'da perang Bani Mustalik, wattasal, dan, ya, Nabi yang mulia SAW tinggal seatap dengan Juwairiyah bintul Haris, ya, dan beliau SAW, ya, tinggal seatap dengan Juwairiyah bintul Haris. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh di sini mengatakan wadumatul jandal, bisa dibaca dumah atau daumah. Dan Dumatul Jandal ini adalah baldah, sebuah daerah, la tazalu ma'rufatan bihadzal ism ila yaumina hadza, dan masih disebut dengan nama ini, daerah tersebut. Fi mantiqatil Jauf, di sebuah daerah Jauf di sana. Qablu ay qabla ghazwati Bani Mustalik, ya, sebelum perang Bani Mustalik, ya, perang Dumatul Jandal. Kenapa sampai terjadi perang Dumatul Jandal ini? Lianna Dumatul Jandal kanat fi Rabi'il Awwali, ya, sebelum kita tahu kenapa disebutkan oleh Syekh di sini, karena kenapa kok perang Dumatul Jandal atau Daumatul Jandal itu sebelum perang Bani Mustalik. Jadi Daumatul Jandal dulu, baru Bani Mustalik. Karena perang Dumatul Jandal ini terjadi pada bulan Rabiul Awal pada tahun kelima Hijriah. Sedangkan perang Bani Mustalik fi sanati nafsiha, pada tahun kelima juga, cuman fi syahri Sya'ban, ya, habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, ya, terpaut beberapa bulan. Kama jazama bidzalika Ibnul Qayyim wa ghairuhu min ahli ilm, sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan selain beliau dari kalangan ahlul ilmi, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Perang Daumatul Jandal atau Daumatul Jandal ini secara singkat adalah perang yang terjadi antara Nabi dengan ini orang-orang Daumatul Jandal. Daumatul Jandal ini posisinya cukup jauh dari kota Madinah. Cukup jauh dari kota Madinah. Jadi Daumatul Jandal ini di dekat Syam. Dekat Syam. Dari Madinah kalau ditempuh perjalanan itu kurang lebih 15 hari. 15 hari perjalanan, dan pada saat itu perjalanannya bukan dengan pesawat ya, dengan onta. Paling cepat dengan kuda. 15 hari perjalanan dari Madinah. Nah, orang-orang Daumatul Jandal ini atau beberapa kabilah yang ada di sekitar Daumatul Jandal ini suka menghadang para kafilah dagang yang ingin menuju Madinah dari kota Syam. Dihalang-halangi, dirampok, dihadang. Bahkan mereka berusaha untuk menyerang Madinah. Orang-orang yang ada di Daumatul Jandal ini, hingga akhirnya Rasulullah SAW segera merespon dan mengarahkan pasukan sebanyak 1000 personil menuju mereka. 1000 diarahkan oleh Nabi yang mulia SAW menuju Daumatul Jandal. Namun tidak sampai terjadi kontak senjata dalam peperangan ini, karena begitu Nabi sampai pada pasar mereka tahu, mereka lari tunggang langgang, kocar kacir, takut maksudnya Nabi mau menyerang mereka, sehingga mereka meninggalkan kampung halaman mereka, lari, kabur, bersembunyi mereka. Kemudian Rasul menginap di situ selama beberapa malam. Kemudian betul-betul daerahnya sudah terkuasai, dianggap aman, barulah Rasulullah SAW tentunya setelah tidak hanya tinggal di situ dan beliau diam, tidak, menyebar pasukan-pasukan beliau untuk mencari tahu keberadaan mereka ini betul-betul sudah hilang atau tidak, atau sekedar sembunyi, kemana mereka pergi. Namun jejak mereka tak ditemukan, maknanya berarti mereka betul-betul hilang. Mereka hilang, betul-betul menjauhi Nabi yang mulia SAW karena ketakutan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu secercah kisah perang Daumatul Jandal. Tidak sampai terjadi pertumpahan darah karena mereka kabur duluan, takut. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya masih melanjutkan bait ini, yaitu terjadinya pernikahan Nabi yang mulia SAW dengan Juwairiyah bintul Haris, anak seorang pembesar Bani Mustaliq, biidznillah azza wajal. Serta kita akan mengenal sekilas tentang ibunda Juwairiyah, ibunda kaum mukminin Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu taala anha. Hadza wallahu taala alam. Barangkali ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Tetap semangat untuk terus menuntut ilmu, berilmu dan beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.